Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurus Susana dari kelas A Tadris Bahasa Inggris semester 4. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai sholat wajib dan tata caranya pada mata kuliah fikih ibadah. Sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah salah satu ibadah umat muslim. Sholat terdapat pada rukun Islam yang kelima. Hukum dari sholat adalah wajib bagi umat muslim. Jika umat muslim meninggalkan sholat, maka hukumnya adalah dosa. Langsung saja kita ke pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut syara berarti menghadap jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil mengenai sholat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'um ma'rakiin, yang artinya dan laksanakanlah sholat dan rukukanlah beserta orang yang ruku. Kemudian terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat adalah ibadah yang paling utama untuk membuktikan keislaman seseorang. Islam memandang sholat sebagai tiang agama dan intisari Islam terletak pada sholat, sebab dalam sholat tersimpul seluruh rukun agama. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat, artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Kita berniat untuk sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram jadi membaca Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Tumakninah artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut, itu ruku. Yang keenam itu iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh ada sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud pertama. Yang ke-10 ada membaca tasyahud akhir. Nomor 11 membaca sholawat atas Nabi. Nomor 12 mengucap salam yang pertama. Dan 13 tertib jadi diurutkan. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat syahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, suci badannya dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki antara pusat dan lutut, dan bagi wanita seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, sudah masuk sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga sholat isya. Baik, langsung saja ke sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dimulai saat munculnya matahari atau fajar sidik atau cahaya putih di ufuk timur. Sholat subuh itu berjumlah 2 rakaat. Niat dari sholat subuh adalah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat dan 2
tahiyat. Niat sholat zuhur adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar dilakukan setelah zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Biasanya kalau kita ya sekitar jam setengah 4 sore atau jam 4 sore. Jumlah rakaat sholat asar ada 4 dengan tahiyat sama seperti zuhur. Niat sholat asar yaitu usolli fardhu asri arba'a rakaati mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga ada sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan setelah asar yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan, senja merah atau syafaq. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat dengan 2 tahiyat. Niat sholat maghrib yaitu usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya adalah sholat terakhir di dalam satu hari. Sholat ini dilaksanakan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari atau fajar shiddiq. Sholat isya berjumlah 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Niat sholat isya yaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'ati mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Baik, kita tadi sudah membahas mengenai rukun sholat yang 13. Di dalam rukun sholat yang 13 ini, yang poin kedua itu ada berdiri. Lalu bagaimana orang yang ingin melaksanakan sholat tapi tidak dapat berdiri? Contoh misalkan sedang sakit. Sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sedang sakit pun wajib mengerjakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau tidak dapat berdiri, boleh mengerjakannya sambil duduk. Jika tidak dapat duduk, boleh mengerjakannya dengan cara dua belah kaki diarahkan ke arah kiblat, kepalanya sedikit ditinggikan dengan alas bantal, dan mukanya diarahkan ke kiblat. Kemudian, jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak bisa, maka boleh berbaring dengan seluruh anggota badan dihadapkan ke arah kiblat. Lalu jika yang terakhir ini juga masih tidak bisa, orang yang sholat ini bisa cukup dengan isyarat, yaitu dengan mengedipkan mata. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu ada berhadas kecil maupun besar. Tentu saja ya, jika kita sedang sholat kita berhadas itu maka batal hukumnya. Yang kedua, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat. Yang ketiga, sengaja meninggalkan suatu rukun atau syarat sholat tanpa uzur. Yang keempat, ada tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, bergerak 3 kali berturut-turut. Yang keenam, mendahului imam sampai 2 rukun. Yang ketujuh yaitu murtad, keluar dari Islam. Baik, itulah tadi materi mengenai sholat wajib dan tata caranya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang jelas atau mungkin kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.